Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadirat yang dimuliakan Allah, saya berharap malam ini malam yang terakhir sebagai kursi Al-Darabi beserta kelamaan bagi kursi Al-Darabi selamanya. Baru beberapa malam Selasa kebetulan jahitan di bekas operasi baru mau menjelang sembuh, jadi kalau duduk berdiri Allahu Akbar sakitnya, akhirnya balik lagi ke kursi roda lagi. Dan yang terakhir mudah-mudahan amin. Habis itu terus bisa berdiri menyampaikan tausiah, amin Allahumma amin. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il karim al-'azim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-munasabah. Limpahan puji kehadirat Allah Maha membuka kerajaan alam semesta ini dengan rahasia keindahannya, terpendam di dalam mutiara-mutiara yang dilantunkan para nabi dan rasulnya, sampai kepada matahari dari semua bintang-bintang para nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sungguh segala semua yang ada pada hakikatnya adalah tiada, yang ada hanyalah yang maha ada, yaitu Allah. Dan hakikatnya segala yang kita lihat ini, yang kita dengar dan yang kita saksikan dengan panca indera kita yang zahir, kesemuanya fana dan tiada, dan yang maha gaib tersimpan yaitu Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala yang maha tersembunyi, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada maksud selain Allah. La mawjuda illallah, la maqsud illallah. Apa maksudnya? Tidak ada maksud selain Allah. Maksudnya adalah semua maksud, semua keinginan, semua yang kita dambakan akan fana dan sirna kecuali yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang dicintai dan merujuk kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu hakikatnya adalah tiada. Dan tidak ada yang layak disembah selain yang maha tunggal dan maha ada. Sebelum segalanya ada hingga segalanya tiada dengan kehendaknya, dan memberikan keabadian bagi yang dikehendakinya. Dan salah satu hamba yang dikehendakinya mencapai keabadian adalah kita, aku dan engkau. Kita semua ini dikehendaki terus hidup dalam keabadian, melewati kehidupan setelah kematian dan berlanjut dalam kehidupan yang kekal, di dalam kehinaan atau di dalam keluhuran. Beruntunglah yang mengikuti tuntunan keluhuran Sayyidina Muhammad. Saat tersingkatnya takbir
seluruh perbuatan kita, setiap nafas kita yang semua itu bagaikan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kembali kepada kita dan dipertanyakan. Di saat itu beruntunglah mereka yang wajah-wajahnya bercahaya asyik memandang keindahan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beruntunglah wajah-wajah yang terang benderang bercahaya nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala, asyik dalam keindahan terindah dari segala yang indah, yang maha menciptakan segala yang indah dari ketiadaan, dan maha mampu merubah segala yang buruk menjadi sangat indah, yang maha merubah segala sesuatu dosa-dosa hamba yang sangat indah menjadi limpahan-limpahan pahala dan keluhuran. Saya berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddiluhumullah sayyi'atihim hasanat. Mereka kecuali mereka yang mau meninggalkan hal-hal yang telah mereka perbuat dari kehinaan, maka mereka itu mau bertobat kepada Allah. Kita sering digoda oleh setan, jangan tobat dulu, percuma tobat sekarang, besok maksiat lagi. Munafik kamu, bukan begitu. Besok saya tahu, sekarang tobat dulu, besok urusan besok. Kalau besok maksiat lagi, besok aku tobat lagi. Kalau nanti selanjutnya nanti bermaksiat lagi, aku tobat lagi. Jangan bosan bertobat, malah kalau sebagian orang bosan bertobat, tidak bosan bermaksiat. Justru jangan bosan bertobat sampai bosan kita berbuat maksiat. Terus yang maha menerima taubat akan terus menerima taubatnya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi, seorang hamba yang berdosa, maka hamba itu pun memohon pengampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku ia mengetahui bahwa ia berbuat dosa dan ia mempunyai Tuhan yang mengampuninya dan mampu pula meniksanya. Ia mohon pengampunan, faghfartu li'abdi, ku ampuni dosa hambaku. Lantas ia lagi berbuat dosa lagi, lalu bertobat lagi. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, hambaku berbuat dosa, tapi ia tahu ia memiliki Tuhan yang maha pengampun dan maha mampu pula membuatnya dalam siksaan yang pedih. Ku ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosanya, dosa-dosa hambaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul bersabda, Inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Tidak ada sifat bosan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha melihat dosa hamba ribuan tahun sebelum kita sampai saat ini. Sampai malam ini hamba terus hidup dan wafat dari generasi ke generasi. Dari zaman Nabi Allah Adam tiada henti-henti melimpahkan pengampunan bagi yang memintanya. Namun yang rugi adalah yang telah berdosa dan tidak meminta pengampunan dan tidak mau mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang merugi dalam kerugian yang jelas. Sampailah kita di bulan agung ini, bulan Dzulqa'dah, dikatakan guru kita tadi, bulan
yang sangat mulia, di mana para tamu-tamu Allah bergerak menuju medan Arafah, medan haji dan umrah, medan di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu agungnya, yaitu di hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah. Namun Dzulqa'dah sudah terpaut karena hamba-hamba Allah sudah bergerak banyak menuju medan haji untuk melaksanakan apa-apa daripada rukun hajinya, untuk bertawaf, untuk sa'i, untuk ramil jimar, untuk berkumpul di Arafah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, puncaknya haji itu adalah di padang Arafah, berkumpulnya seluruh muslimin yang berangkat haji di tempat itu dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa kemuliaan haji itu tidak lepas dari perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Rasul 1.500 muslimin muslimat ditolak masuk ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kembali ke Madinah atas usiran Quraisy. Namun tahun ke-8 Hijriah Fatah Makkah, saat itu berkata Abu Sufyan bin Harb yang kemudian masuk Islam dan berkata kepadanya, ia sebagai pimpinan Quraisy berkata, "Ubihat fadra Quraisy ya Muhammad ya Rasulullah, wala Quraisy ba'da al-yawm." Telah kuserahkan mahkota Quraisy kepadamu, tidak ada lagi Quraisy sejak hari ini. Maksudnya kekuasaan Quraisy tidak lagi menguasai Makkah, kekuasaan dipasrahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang kunci Ka'bah, dan beliau membukanya dan meruntuhkan berhala-berhala di dalamnya. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, dan di saat itu adalah bulan Ramadan yang bersambung ke bulan Syawal. Hadirin hadirat, saat itu muslimin sudah 10.000 jumlahnya, yaitu di Fatah Makkah. Dari tahun 6 Hijriah 1.500 yang menuju Makkah, menuju saat perjanjian Hudaybiyah yang tertolak. 2 tahun kemudian 10.000 yang menuju Makkah. 2 tahun kemudian tahun ke-10 Hijriah, yaitu Hujjatul Wada'. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam haji disebut haji perpisahan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah itu wafat, dan di saat itu sudah terkumpul 120.000 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin hadirat, dalam 2 tahun berkembang dari 1.500 menjadi 10.000, dari 10.000 menjadi 120.000. Demikian dakwah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat hanya berapa ribu sahabat yang dikubur di Madinatul Munawwarah. Kemana sisanya? Mereka berpencar ke barat dan timur menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah mereka diperbolehkan mengganggu, bagi orang-orang yang haji ataupun umrah, mengganggu apapun, maka manusia bahkan hewan pun tidak boleh diganggu. Kita sampai di malam hari ini di hadis mengenai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian melihat bejana air kalian diminum atau dijilat oleh seekor anjing, maka cucilah 7 kali. Di dalam riwayat Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil riwayat di dalam Sahih Muslim, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 kali, dan yang terakhir dan yang pertama dengan tanah. Dalam riwayat lain yang terakhir dengan tanah.
Dalam riwayat lain yang ke-8 dengan tanah. Maka berkata Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim dan syarahkan hadis ini bahwa menyatukan dari banyaknya riwayat ini, maka sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan mudah kita bisa menyatukan riwayat ini. Jangan membingungkan 7 kali riwayat lain. Yang pertama dengan tanah, lantas 7 kali, lantas riwayat lain di akhir dengan tanah, riwayat lain mengatakan yang ke-8 dengan tanah. Riwayat yang membingungkan ini bisa dipadukan menjadi satu kalimat yang sahih dan sahih, yaitu 7 kali salah satunya dicampur dengan tanah. Tanah jadi yang ke-8 karena 7 air, 7 kali dibasuh airnya. Yang ke-8 adalah tanah yang dicampur dengan airnya. Jadi kesemua hadis ini terpadu di dalam satu makna. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di dalam mazhab Syafi'i. Dan berkata Imam Ibn Hajar bahwa dalam mazhab Maliki terdapat 4 pendapat yang berbeda tentang najisnya anjing atau tidak. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Di dalam mazhab Maliki terdapat 4 pendapat. Dalam mazhab Hanafi mengatakan sebagian besar pendapat mengatakannya tahir, tidak najis. Namun tetap berdasarkan hadis ini bahwa yang melihat seekor anjing menjilat daripada bejana air, apakah itu untuk minum atau untuk manfaat lainnya, tentunya dari air yang sedikit, bukan air yang banyak, bukan sungai atau lainnya. Maka tentunya ia menumpahkan airnya dan mencucinya sebanyak 7 kali. Maka akan sulitlah orang yang barangkali memelihara anjing. Dengan mereka saudara-saudari kita banyak di Australia, mereka mazhabnya Maliki. Maka mereka dalam salah satu pendapat dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa anjing itu suci, tidak najis. Tetapi air liurnya tetap najis, kan jadi sulit. Kalau dia menjilat kita jadi najis, repot lagi. Jadi tentunya di dalam hal ini bukan kita membeda-bedakan mazhab. Mazhab itu semuanya mempunyai dalil yang jelas dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kesemuanya mempunyai hadis-hadis rujukan yang jelas dan sanad hadis yang jelas. Namun kita lihat di antara masalah ini juga berpendapat seperti Imam Nawawi bahwa yang paling ihtiyat, yang paling menjaga dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i yang paling terjaga. Karena apa? Karena ya sudah, daripada sekalian nanti pendapat begini dan begitu akhirnya terkena najis juga, lebih baik secara mutlak anjing itu hukumnya najis. Namun bukan berarti hukumnya najis itu anjing itu jahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari memperbolehkan anjing itu untuk dilatih sebagai pemburu. Dan anjing yang menjadi pemburu, jika dia memburu misalnya kijang atau apa hewan buruan, anjing itu menggigitnya, lantas anjing itu melumpuhkan hewan itu sebelum dia wafat, sebelum mati disembelih, maka boleh dimakan, kecuali kalau anjing yang tidak terdidik. Sehingga seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang berburu dengan anjing yang kudidik untuk berburu, dia tidak memakannya." Rasulullah sabda, jika ia memakannya, maka anjing itu, maka hewan itu menjadi najis. Jika tidak dia memakannya, tidak najis, boleh disembelih dimakan. Tapi ada anjing lain yang ikut menggigit. Kalau ada anjing yang tidak terlatih ikut menggigit, maka anjing itu hukumnya najis. Maka hewan buruan itu hukumnya najis. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenci anjing, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam akan menghargai karena anjing itu juga mempunyai sifat, walaupun dia ditentukan Allah sebagai hewan yang najis, air liurnya najis, namun
Anjing itu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena anjing punya sifat kesetiaan sebagaimana Ashabul Kahfi sampai 4 kali Allah menyebut kesetiaan anjing ini. Wa kalbuhu basitun dira'aihi bil wa kalbuhu dira'ahu wa kalbuhu basitun dira'aihi bil wasi. Anjing mereka itu duduk menjaga tuan-tuannya, yaitu Ashabul Kahfi yang saat itu melarikan diri menjaga tauhid mereka dari kejaran raja di masa itu yang membunuh mereka. Mereka masuk ke dalam gua, anjingnya menjaga di pintu gua. Basitun birahil wasi, dengan kedua tangannya yang ditaruh di tanah dengan kepala yang tegak menjaga. Anjing itu terus menjaga Ashabul Kahfi sampai dia tidak bergerak untuk makan dan minum sampai dia mati di tempat itu karena Ashabul Kahfi ditidurkan Allah 360 tahun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi wa yaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum. Mereka mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. 3 kali disebut oleh Allah. Maka yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, 4 dengan anjingnya. Dan yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Dan yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Anjingnya terus disebut oleh Allah. Mau apa Allah menyebut anjingnya? Ashabul Kahfi bukan para nabi. Ashabul Kahfi adalah seorang orang yang saleh saja, bukan para nabi dan bukan rasul. Namun ada apa dengan Allah menyebut anjing ini yang keempat anjingnya? Sebagian mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Sebagian mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Kan ini bukan di masa kita, jauh sebelum masa kita, ribuan tahun sebelum hidupnya kita. Kenapa Allah tampilkan di Al-Quran anjing ini terus ikut? 3, 4 dengan anjingnya. Bagian mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Bagian mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Kenapa anjingnya dihitung terus bersama para Ashabul Kahfi? Hadirin hadirat, demikianlah ma'iyah, sirrul ma'iyah, rahasia kebersamaan dari seekor hewan sekalipun. Jika ia mencintai salihin, maka ia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru salihin. Bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatan hati seekor hewan anjing dihargai Allah sampai 4 ayat disebut dalam satu surat. 4 kali disebut oleh Allah dalam satu surat, yaitu surat Al-Kahfi, tentang para salihin Ashabul Kahfi dikatakan sampai 4 kali. Yang pertama, anjingnya duduk menjaga. Yang kedua, 3, sebagian mengatakan 3, 4 dengan anjingnya. Yang ketiga, sebagian mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Yang keempat, sebagian mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Mereka semuanya kebanyakan tidak mengetahui, la ya'lamu wa la ya'lamu illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi kecuali sedikit saja daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki Allah mengetahui. Namun yang kita bahas di sini adalah malam Selasa yang kemarin kita cerita tentang riwayat Sahih Bukhari di mana seekor anjing itu bisa bahkan membuat seseorang masuk surga hanya gara-gara orang itu memberinya minum. Dia kehausan, Allah berterima kasih pada orang itu dan memasukkannya ke surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini hewan yang najis. Bagaimana orang-orang umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana para salihinnya, bagaimana para nabinya, bagaimana pemimpin para nabinya Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua makhluk taat kepada Allah. Tidak ada yang menolak ketentuan Allah dan tidak ada yang mempertanyakan sesuatu
tentang apa yang ditentukan Allah kecuali 3 makhluk: jin, syaitan, manusia, 4 dan malaikat. 4 makhluk ini, jin dan syaitan, sering dikelompokkan satu kelompok karena sama-sama diciptakan dari api. Manusia cipta dari tanah, lumpur, dan malaikat yang dicipta dari cahaya. 3 makhluk ini, atau kita pisahkan jin dan syaitan karena jin banyak juga yang beriman dan saleh. 4 macam makhluk inilah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, dalam makna sebagian pendapat yang dimaksud adalah alhamdulillahirabbil alamin, yaitu yang diberi pengetahuan ilmu. Siapa? Jin, manusia, syaitan, dan malaikat. Ini yang mempunyai pertanyaan. Kalau malaikat hanya bertanya kepada Allah. Ketika Nabi Adam ingin dijadikan khalifah di muka bumi, malaikat bertanya, karena sebagian malaikat telah dikehendaki Allah mengetahui bakal terjadi pertumpahan darah kalau seandainya Nabi Allah Adam dan keturunannya nanti turun ke bumi menjadi khalifah, maka akan membuat banyak pertumpahan darah. Sebagian malaikat mengetahui ketentuan itu. Sebagian para mufassir mengatakan tidak, bahwa di muka bumi sudah hidup sebelumnya kaum jin dan kaum lainnya yang membuat kerusakan. Ini mau dihidupkan lagi makhluk di dunia, nanti membuat kerusakan lagi. Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu, wahai Allah. Allah menjawab, ini alamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Maka malaikat terdiam sudah. Kesemuanya diperintah sujud pada Adam, sujud pada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Dan demikian pula iblis yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam karena sombongnya. Padahal logikanya benar, dia dicipta dari api, kenapa disuruh sujud pada yang lebih hina, yaitu dari lumpur, menurutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa orang yang mempunyai ilmu, hambanya yang mempunyai ilmu adalah yang paling mulia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, dan iblis menolaknya. Jin sebagian beriman, sebagian kufur. Sama-sama dicipta dari api. Jin banyak yang saleh. Bisa dibuka, baca surat Al-Jin juz 29 dari ayat 1 sampai terakhir bicara soal jin. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, minnas salihin wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak, dan kami ini terpecah-pecah dengan betul dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sebagian para jin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau syaitan sudah jelas penggoda. Kalau manusia, nah inilah kita sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat bagaimana kok hewan-hewan itu mereka hidup begitu dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Kok enggak ada yang protes? Iya, ada yang nanya, dari mana tahu anjing enggak protes? Memang tahu bahasa anjing, siapa yang ngerti bahasa anjing? Semua nabi mengerti bahasanya anjing, dan anjing bukan yang diberi ilmu pengetahuan sebagaimana 4 makhluk ini yang saya sebutkan. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari sini kita mengetahui tentang rahasia kemuliaan tuntunan keluhuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita mengetahui rahasia kehidupan kita saat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal kelak dengan kedamaian, dengan kelembutan dan kasih sayang. Rahasia kemenangan sang Nabi, pedang yang paling tajam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah doa munajat. La yardul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa.
dengan doa itu ketentuan Allah bisa Allah rubah dengan kehendaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kehancuran alam semesta ini Allah masih tahan selama masih ada yang menyebut nama Allah. Allah. Demikian riwayat Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta alla yuqala fil ardi Allah Allah, wa la taqumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat, hancurnya alam semesta, berantakannya bintang-bintang dan semua apa yang ada di jagat raya ini, kalau masih ada satu hamba yang menyebut nama Allah Allah, tentunya dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dan Rasul bersabda juga tadi, la taqumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allahu Allah. Tidak akan menimpa hari kiamat itu kepada orang yang menyebut nama Allahu Allah. Oleh sebab itu, guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib mulai menggemuruhkan selalu di majlis-majlisnya nama Allah Allah untuk digemuruhkan, karena memang nama yang paling berhak digemuruhkan dari semua nama yang ada, dari seluruh nama makhluknya. Tentunya tiada yang lain selainnya kecuali makhluk ciptaannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tiada selainnya kecuali miliknya, tiada selainnya kecuali makhluknya, tiada selainnya kecuali fana dan akan sirna, dan rahasia keabadian mereka dalam genggaman Allah Allahu Allah. Maka hadirin hadirat, ingatlah di saat seorang melihat keindahan zatnya Allah dalam firman-Nya yang saya sebutkan tadi, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, di saat itu mereka wajahnya terang benderang bercahaya karena pijaran cahaya keindahan Allah. Wujuhu yawma idin basirah tadunnu ayyuh ala biha fa'atirah. Ada wajah-wajah yang di saat itu cemberut dan sangat malu dan bingung karena tahu mereka akan melewati kemiskinan dan kesulitan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat orang-orang memandang keindahan Allah, maka mereka itu bergetar dan malu dan menyesal atas lewatnya detik-detik dari menyebut dan mengingat Allah. Saat mereka melihat keindahannya berpijar di hadapan mereka, sehingga mereka menyesal betapa aku kurang bersujud saat di bumi, malu melihat Allah dengan rahasia keindahannya, dengan kewibawaannya, dengan firman-Nya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kau meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakanmu dari tiada dan menciptakan seluruh sel tubuhmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat itu semua orang yang bercahaya wajahnya itu sangat menyesal. Coba kalau aku lebih banyak sujud, bisa lebih dekat lagi pada Allah. Karena dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa dalam salah satu riwayat yang tiga, sebagian orang itu hanya diberi kesempatan melihat Allah 1000 tahun sekali di surga. Ada yang diberi kesempatan 100 tahun sekali melihat keindahan Allah. Ada yang diberi kesempatan 10 tahun sekali. Ada yang diberi kesempatan setahun sekali. Ada yang diberi kesempatan sebulan sekali. Ada yang diberi kesempatan setiap hari Jumat. Mereka berjumpa dengan Allah, melihat keindahan Allah, dan itulah bentuk kenikmatan terbesar. Seperti orang yang terakhir kali keluar dari api neraka, ia orang yang terakhir keluar, selainnya kekal di neraka. Ia sudah melewati dahsyatnya gelapnya api neraka yang demikian hebat, yang suaranya menggelegar dan merisaukan,
yang suaranya memanggil nama-nama para pendosa, dan dia terus menjerit dan mati dan dihidupkan lagi, menjerit dan mati, terus dalam dibakar dari panasnya gejolak api itu. Yang jika satu orang yang bernapas dari api neraka itu bernapas di bumi, seluruh penduduk bumi akan mati dari panasnya. Hadirin dari panasnya dan bau busuknya. Hadirin hadirat, ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Mungkin setelah puluhan ribu tahun di dalam siksa, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Jibril, adrik ibadi, wahai adrik abdi, wahai Jibril, temui orang itu yang terakhir dari hambaku, keluarkan dia dari neraka. Ia selalu berteriak menjerit, ya Hannan, ya Mannan, keluarkan dia. Ia terakhir yang keluar dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihatnya telah hangus dari telah beribu kali dia hangus di dalam gelapnya dan panasnya api neraka. Maka malaikat memandikannya dengan air surga. Lalu Allah membuka tabir keindahannya sehingga hambanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya, hambaku, berapa lama kau di api neraka? Ia berkata, aku tidak pernah melihat api neraka, wahai Allah. Lupa dari indahnya melihat Allah. Kalau kita lapar dari pagi sampai sore, lalu kita makan, setelah itu kita lupa kita tadi lapar. Hadirin, ini lebih dari itu. Ratusan ribu tahun di dalam gelapnya jurang neraka, keluar terakhir dan diperlihatkan keindahan Allah. Ia lupa dengan seluruh siksa neraka. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat. Singkirkan segala kesulitan, sembuhkan segala penyakit, angkat segala permasalahan, gantikan dengan penyelesaian. Angkat segala penyakit, ganti dengan kesembuhan yang sempurna dan pengampunan. Angkat segala dosa, ganti dengan limpahan pahala. Salahkah jika kami meminta permintaan ini mustahil kecuali darimu, ya Allah. Mustahil kecuali kepadamu, ya Allah. Mustahil ada yang mampu memberi selainmu, ya Allah. Wahai pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, wahai pemilik seluruh jasad, wahai penggenggam segenap ruh dan menentukannya tempatnya kelak, bimbing kami pada keluhuran dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, keluhuran dunia dan akhirat, ya Allah. Catatan dosa kami, catatan dosa kami, catatan dosa kami, ya Allah. Sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir kelak, gantikan semuanya menjadi pahala dan wafatkan kami dalam husnul khatimah yang terluhur. Panjangkan usia kami dalam rahmat dan kebahagiaan. Jauhkan dari cobaan dan musibah dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah. Siapa yang maha mampu memberikannya, lepas dari musibah dunia dan akhirat, mustahil selain dari sang pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah. Izinkan kedua pandangan mata kami ini memandang keindahan zat-Mu, ya Allah.
Ya Allah, Allahumma arzuqna nadar ila wajhikal karim. Ya Allah, beri kami kesempatan memandang keindahan Dan-Mu yang terindah dari segenap keindahan. Salahkah kami jika ingin melihat yang maha indah, ingin tenang dari segala masalah, ingin sembuh dari segala penyakit dan mendapatkan afiat? Salahkah kami jika tidak ingin datang musibah? Yang ingin kami lewati adalah kemudahan dalam kehidupan, lewat hari-hari kami dalam kerinduan padamu dan dalam kemudahan dunia dan akhirat, dalam kemuliaan kerinduan padamu, dalam kedamaian, ketenangan. Ya Allah, Engkau mencintai hamba yang meminta. Makin banyak hamba meminta, Kau makin mencintainya. Wahai yang maha dermawan, pandanglah para pendosa, pandanglah kami yang penuh kegelapan, hati yang jarang mengingat-Mu, puluhan belasan tahun tidak pernah merindukan jumpa dengan-Mu, tidak pernah pula terfikir untuk mencintai-Mu. Hidup kami lewat hanya untuk kehidupan makan dan minum, lewat siang dan malam menyaksikan itu. Bagaimana dengan catatan amal kami? Ya Allah, malam ini hapuskan seluruh dosa-dosa kami, pastikan seluruh kami tidak satu pun tertulis di pintu neraka. Pastikan semua nama kami tertulis di pintu surga-Mu. Pastikan semua nama kami akan minum dari telaga Haud bersama Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sahibul Haud, Sahibul Kawthar, Sahibul Arafah, Sahibul Hajj wal Umrah, wa Sahibul Tawaf, wa Sahibul Ka'bah, wa Sahibul Makkah, wa Sahibul Madinah, wa Sahibul Dunya wal Akhirah, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, beri kedamaian pada kami dan pada kota kami. Tenangkan kota kami, jaga dari perpecahan, jaga dari permasalahan, jaga dari segala musibah dan masalah. Juga bangsa kami, juga seluruh muslimin di barat dan timur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, La ilaha illallah, orang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayatul haq yang ahya wa nahnu bil batin insyaallah ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ucapkan selamat datang juga dan terima kasih kehadirannya di hadiratkum Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Muhammad bin Abdullah bin
dan Allah beliau ini dijelaskan oleh guru mulia kita Habib Umar bin Habib untuk menjadi penyatu dan menyambung silaturahmi para ulama dan kiai, yaitu yang disebut muassalat. Dan beliau alhamdulillah telah membuka kantornya di sini untuk sementara di wilayah Cikoko, dan alhamdulillah usaha untuk menyambung silaturahmi antara ulama dan kiai dan para baik semakin berlanjut. Insyaallah muslimin Ahlussunnah wal Jamaah semakin bersatu di dalam kerukunan, di dalam kemuliaan, di dalam kedamaian, di dalam ketenangan, dan berusaha membenahi kerusakan akidah yang menimpa sebagian kecil muslimin muslimat yang barangkali terajak atau terpancing pada hal-hal yang bersifat teror bagi mereka-mereka yang tidak berdosa. Maka dengan bersatunya hubungan silaturahmi antara ulama, kiai dan para baik ini akan memperkuat daripada dan maksudnya memperlemah daripada perjuangan mereka yang terus merekrut orang-orang muslim untuk dijadikan bola api untuk perpecahan muslimin sendiri. Dan sebab itu kehadiran beliau di sini juga ada Abu Yahya Abdul Rashid Syafiri, alhamdulillah, juga para baik, para ulama sekalian yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua bersatu di dalam kemuliaan, keluhuran, dan semakin hari kita semakin damai, semakin baik, semakin luhur generasi muda kita, semakin beridolakan Sayyidina Muhammad SAW, memimpin keluhuran dan kelembutan yang membawa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Insyaallah tanggal 3 Desember kita berjumpa dengan guru mulia kita Musnid al-Arabillah Habib Muhammad bin Salim Nafir di Monas. Majlis ini malam ini insyaallah acara kita sukses. Amin. Doakan beliau yang hari Senin yang lalu sudah berangkat menuju Medan Haji, meninggalkan dari Hadramaut Yaman untuk menuju Medan Haji pada Senin yang lalu. Kita doakan agar beliau dan semua muslimin muslimat yang berangkat haji, Allah jadikan hajinya mabrur dan penuh keselamatan, jauh dari segala masalah dan kesulitan, jauh dari segala cobaan dan daripada segala apa yang mengganggu hal-hal yang sakral dan suci di medan haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita dengarkan doa untuk muslimin muslimat dari guru kita Fadilatul Sayyid Da'iyallahu Habib Ibrahim Adi Matanallahu bih. Selanjutnya doa untuk guru kita yang kita cintai Fadilatul Sayyid Da'iyallah Al-Habib Udin Muhammad Bagi Atas, sekaligus kalimat tauhid. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya sayyidi Rasulullah muslimin, ya arhamar rahimin, ya Allah
Amin.